Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ginur Aini dari Prodi Pendidikan Ekonomi Semester 4 Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Saya akan menjelaskan mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Marianto MPD. Materi yang akan saya jelaskan yaitu menerapkan perhitungan PPh pasal 24, 25, dan 26. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri yang dapat mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di dalam negeri. Batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit pajak dapat diambil dari yang terendah di antara 3 perhitungan. Yang pertama, jumlah pajak terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Dan yang ketiga, penghasilan luar negeri atau penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Cara melaksanakan kredit pajak di luar negeri. Wajib pajak menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampiri yang pertama laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, yang kedua fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan yang ketiga dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. PPh pasal 25, yaitu pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran oleh wajib pajak untuk setiap bulannya. Cara menghitung besarnya PPh pasal 25. Pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2014 sebesar 50 juta rupiah. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah 35 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong pemberi kerja atau PPh pasal 21 sebesar 15 juta rupiah. Yang kedua, pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atau PPh pasal 22 sebesar 10 juta rupiah. Ketiga, pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain atau PPh pasal 23 sebesar 2.500.000 rupiah. Dan yang keempat, kredit pajak penghasilan luar negeri atau PPh pasal 24 sebesar 7.500.000 rupiah. Dasar pengenaan pajak atau DPP PPh pasal 25, 50 juta rupiah dikurangi 35 juta rupiah sebesar 15 juta rupiah. Maka angsuran pajak PPh pasal 25 setiap bulannya yaitu 15 juta rupiah dibagi 12 bulan sama dengan 1.250.000 rupiah untuk masa Maret 2015 sampai dengan Februari 2016. Masalah khusus menghitung PPh pasal 25. Yang pertama, angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Yang kedua, apabila diterbitkan SKP untuk 2 tahun sebelum tahun SPT. Ketiga, apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk 2 tahun sebelumnya. Dan yang keempat, angsuran PPh pasal 25 jika SPT tahunan lebih bayar sebelum ada keputusan Dirjen Pajak.
PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Wajib pajak dan objek pajak PPh pasal 26. Wajib pajak PPh pasal 26 adalah individu yang tidak tinggal di Indonesia. Individu bertempat tinggal tak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan di Indonesia, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui badan usaha tetap di Indonesia serta dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu badan usaha tetap di Indonesia. Sedangkan objek pajak PPh pasal 26, yang pertama ada dividen, kedua bunga, ketiga hadiah dan penghargaan, keempat royalti, sewa maupun penghasilan lain yang berhubungan dengan harta, kelima imbalan atau jasa, pekerjaan maupun kegiatan lain, dan masih banyak lagi. Tarif PPh pasal 26 dan jenis penghasilannya. Yang pertama, 20% dikali penghasilan bruto untuk jenis penghasilan dividen, royalti, sewa, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, bunga termasuk premium dan diskonto, hadiah dan penghargaan, keuntungan pembebasan utang, premi swap, dan transaksi lindung nilai lainnya, serta imbalan. Kedua, 20% dikali perkiraan neto. 20% dikali perkiraan neto, 25% dikali harga jual untuk jenis penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, penghasilan berupa premi asuransi dan premi reasuransi. 20% dikali perkiraan netonya, 50% dikali jumlah premi untuk premi dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri. 20% dikali perkiraan neto, 10% dikali jumlah premi untuk premi dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri. 20% dikali perkiraan neto, 5% dikali jumlah premi untuk premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Dan yang ketiga, 20% dikali penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh terutang untuk jenis penghasilan penyertaan modal, pemberian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT, serta investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh BUT. Contoh perhitungan pemotongan PPh pasal 26. Contoh pertama, Charles adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Ia merupakan karyawan asing pada perusahaan PT AAA. Charles sudah tinggal di Indonesia selama 183 hari. Pada Juli 2020, ia memperoleh gaji sebesar 20.000 US dollar per bulan. Kurs yang berlaku pada bulan tersebut adalah 14.500 rupiah per dolar Amerika. Maka perhitungan PPh pasal 26-nya, penghasilan bruto atas gaji 20.000 dolar dikali 14.500 rupiah, maka gajinya 290 juta rupiah. PPh atas gaji adalah 20% dikali 290 juta rupiah
sama dengan 58 juta rupiah. Contoh kedua, PT ABC memiliki perwakilan di luar negeri dan mengangsurasikan bangunan bertingkat ke PT XYZ yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2019 sebesar 2 miliar. Maka perhitungan PPh pasal 26 di PT ABC tahun 2019 adalah perkiraan penghasilan neto 50% dikali 2 miliar rupiah sama dengan 1 miliar rupiah. Maka PPh pasal 26 20% dikali 1 miliar rupiah sama dengan 200 juta rupiah. Sifat pemotongan atau pemungutan PPh pasal 26. Yang pertama, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia. Yang kedua, penghasilan berupa dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Dan yang ketiga, penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.